Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa yang ada di channel Ibrah TV, yang mudah-mudahan panjenengan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka suatu kitab yang berjudul Ar-Risalah Al-Qusyariyah di halaman ke-285, di situ dikatakan qala Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna illa kathirin minal ilm. Beliau mengatakan, sedikit dari adab lebih kita butuhkan daripada banyaknya suatu ilmu. Dari sini kita bisa memahami, kita bisa mengambil faedah, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwasannya adab lebih penting daripada ilmu. Karena sebagian ulama mengatakan al-adab fawqal ilm, adab itu di atas suatu ilmu. Sehingga Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak juga pernah mengatakan, man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan. Barang siapa yang meremehkan daripada suatu adab, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diharamkannya dia melakukan sunnah, suatu kesunahan, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah Ibnul Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak bukan hanya mengatakan dari sampai sini saja, akan tetapi beliau menunjukkan wa man tahawana bis sunan ukibah bihirmanil faraid. Barang siapa yang meremehkan dari suatu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dibalas dengan diharamkannya dia melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat atau kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, waman tahawana bil faraid ukibah bihirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang meremehkan dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibalas dengan diharamkannya dia melakukan atau mengenal ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang yang meremehkan adab sama dengan orang itu meremehkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah meremehkan sunnah, maka dia sama dengan meremehkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu meremehkan dari suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya dia diharamkan dengan mengenal ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala atau kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini begitu pentingnya bahwasanya adab itu kita unggulkan daripada ilmu. Sehingga Al-Imam Abdurrahman Ibn Al-Qasim, beliau pernah mengatakan dalam suatu kitab yang berjudul Al-Minhajus Sahwi di halaman 198, atau juga bisa dibuka di dalam Tanbihul Muhtarin di halaman 13. Di situ dikatakan bahwasannya Al-Imam Abdurrahman bin Qasim, beliau pernah mengatakan, khadamtu
Al-Imam Malikan radhiyallahu anhu isrina sanah. Aku telah berkhidmah, aku telah melayani guruku yaitu Al-Imam Malik selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun tersebut beliau mengatakan fakana minha sanatani fil ilmi. 2 tahun aku buat mencari ilmu. Dan beliau mengatakan wa samaniya asra sanah fil ta'allumil adab. Dan aku cari seputar daripada belajar tentang adab selama 18 tahun. Jadi beliau lebih banyak belajar tentang seputar adab daripada belajar seputar tentang ilmu. Dan beliau juga bukan hanya dari situ saja menyampaikan. Beliau juga mengatakan faya laitani ja'altul muddah kullaha adaban. Maka seandainya aku berkhidmah kembali selama 20 tahun tersebut, maka aku jadikan selama 20 tahun itu untuk belajar tentang seputar adab. Maka juga di sini dikatakan dan diceritakan bahwasannya daripada pentingnya adab. Di sini diceritakan lamma warada Abu Hafsin. Ketika Abu Hafs sampai al-Iraq, ke negeri Irak, ja'a ilaihil Junaid. Lalu Imam Junaid datang kepada Abu Hafs. Ketika datang Abu Hafs, beliau melihat fara'a ashaba Abi Hafsin wukufan ala ra'sihi. Ya'tamaruna li amrih. Maka beliau melihat teman-teman Abu Hafs berdiri di hadapannya. Ya'tamaruna bi amrih. Dengan penuh hormat. Sehingga Al-Imam Junaid ini mengatakan kepada Abu Hafs. Seraya mengatakan, ya Aba Hafsin. Wahai Aba Hafsin. Adabta ashabaka adabal muluk. Engkau telah mendidik teman-temanmu seperti didikannya raja-raja. Maka apa lantas yang dikatakan oleh Abu Hafsin? Abu Hafsin mengatakan, ya Aba Qasim. Tidak wahai Abul Qasim. Walakin husnul adab fil zahir unwanul adab fil batin. Akan tetapi baiknya adab secara zahir adalah tanda baiknya juga adab secara batin. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pemirsa yang ada di Ibro TV, yang mudah-mudahan panjenengan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa menyimpulkan dan bisa mengambil faedah bahwasannya al-adab yaitu adab tata krama kepada seseorang yang lebih tua atau lebih-lebih ketika sebagai santri kepada seorang guru adalah lebih penting dan lebih baik daripada kita mencari ilmu. Karena di sini sebagian ulama mengatakan bil ilmi irtafa wa bil khidmati intafa. Dengan ilmu maka derajat seseorang akan terangkat dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khidmati intafa. Dan dengan berkhidmah melayani seorang guru, maka ilmu dia akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan masyarakat nanti ke depannya. Sehingga Al-Fakir juga perlu menyampaikan di era dengan musimnya orang ketika berkhidmah atau melayani seorang guru, mereka malah menganggap itu adalah suatu perbudakan. Bagi saya itu adalah bukan perbudakan. Kami sebagai santri lebih baik diperbudak oleh seorang guru daripada diperbudak oleh besarnya hasud dan hawa nafsu. Sedikit apa yang Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.